Shalom, selamat sore. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada saat ini.
Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, atau Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Dan ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Hendro Buwono M.Phil. Namun sebelum itu kita akan menyimak ada beberapa warta yang perlu disampaikan, yaitu untuk pelayanan ibadah keluarga Patuan Brayat untuk khususnya kelompok 7, itu ada ralat bertempat di rumah Bapak Pitono, Jalan IRAI 1 nomor 34D, yang betul adalah Jalan Bareng Raya Gang 2C nomor 367. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, mengundang warga jemaat, pelayan ibadah dan juga anggota majelis jemaat untuk hadir dalam PTWG ke-1 dengan tema homiletika yang akan dilaksanakan pada hari Rabu besok, minggu depan ya, tanggal 22 Maret, jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung gereja dengan pembicara Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan SSI. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Ampuni Aku Dalam Cintamu. Umat dimohon untuk berdiri. Di satu sisi hidupku, ku terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang wajah-Mu. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Hanyalah debu hidupku, hilang lenyap di hembusan bayu, namun Kau mengingat aku, rahmat-Mu mengangkat aku. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kembali pulang dan menjadi baru dalam ibadah Minggu Prapaskah pada saat ini. Bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk diri kita masing-masing. Mari dalam hati kita nyatakan, pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan yang selalu kekal kasih setianya.
Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini dalam tema liturgis kita sepanjang masa Prapaskah ini, GKJW meneladani solidaritas Yesus dalam keseharian. Dan untuk pelayanan firman kita hari ini, kita akan belajar mengenai take your broken heart, make it into art. Rengkuhlah lukamu dan jadikanlah itu karya seni dalam hidupmu. Mari kita sambut tema ibadah kita minggu ini dengan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 158, bait pertama dan bait yang keempat. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Tuhan, tolonglah. Ku ingin Kau sembuhkan hatiku yang sedih, sudilah menghapuskan dosaku yang kecil. Ku rindu akan hidup yang suci mulia, hentikanlah tangisku ya Yesus, tolonglah. Dan kenyataannya kita selalu menemukan Tuhan yang tidak henti-hentinya menolong kita sepanjang hidup. Entah ketika kita mampu berbuat seperti yang Tuhan kehendaki, ataupun ketika kita ternyata gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Panggilan kita sangat sederhana. Melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesederhana ini panggilannya. Namun nyatanya tidak sederhana melakukannya. Ketika kita dipanggil untuk mengasihi, seringkali kita masih jatuh dalam kebencian. Ketika kita dipanggil untuk sungguh-sungguh meneladani Yesus dalam hidup, nyatanya pilihan-pilihan kita seringkali menuntun kita melampaui kehendak Yesus dan teladannya. Ketika kita dipanggil untuk mengampuni, kita seringkali memilih membenci. Ketika dipanggil untuk bersyukur, kita selalu merasa bahwa hidup ini kurang dan selalu hidup dalam kekhawatiran. Maka sore hari ini, sebelum kita lebih jauh menghadap Tuhan, mari bersama-sama menghayati keberadaan kita yang belum mampu hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam doa pengakuan dosa kita. Mari berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena tidak henti-hentinya berbuat baik kepada kami. Terima kasih untuk tidak henti-hentinya memberikan kami kesempatan. Bahkan ketika kesempatan-kesempatan itu tidak selalu bisa kami gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun terima kasih untuk kesempatan yang lagi-lagi datang. Terima kasih untuk rekan-rekan yang Tuhan hadirkan mengingatkan. Terima kasih untuk mereka yang tidak berhenti mengasihi. Terima kasih untuk Engkau yang selalu menemani kami sepanjang perjalanan, bahkan ketika kami mengecewakan. Ampunilah kami Tuhan.
karena kami berdosa. Terimalah kembali kami, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki lagi, berjuang dalam jalan Tuhan. Ampunilah kami, ampunilah kami. Amin. Ibu, bapak, saudara, umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, pengampunan Tuhan nyatanya selalu diberikan kepada kita. Dan pengampunan itu luar biasa. Allah kita itu Allah perahmat, bukan Allah pendendam. Yesus menanggung dosa kita dengan rela. Bahkan kita hayati dalam masa-masa ini, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita bersama. Dan berita anugerah bagi kita bersama saat ini, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan dari Roma 5 ayatnya yang ke-8 dan 9 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini janji Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan bukan hanya dulu ketika Tuhan memanggil kita ketika kita masih berdosa. Kasih dan kesempatan itu masih ada sampai sekarang. Maka mari hidup dalam kasih, mari meneruskan kasih Allah dan kembali pulang ke dalam cinta kasih Tuhan. Mari kita yang dikasihi, kita pun menunjukkan kasih kita. Silahkan memberikan salam damai kepada saudara yang ada di kiri kanan saudara. Katakan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Kita sambut harapan baru, salam damai dari Tuhan, serta salam damai dari saudara-saudara kita dengan memujikan pelengkap Kidung Jemaat 46, bait pertama dan kedua, dari Kungkungan Malam Gelap. Dari gunggungan luka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Selamat karena Tuhan senantiasa menerima kita. Mari hidup dalam sukacita kasih Tuhan senantiasa. Disilakan duduk. Melengkapi sukacita kita karena Tuhan begitu mengasihi kita, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan kita baca 3 bacaan dengan pendarasan Mazmur di antaranya. Firman Tuhan akan
dibaca dengan doa terlebih dahulu oleh salah seorang majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon Hendro Buwono. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati kami, sehingga kami bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memujikan terlebih dahulu dari PKJ 15 ayat 1. Siapkan aku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidib. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadilah mulai mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami?
anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kupakai memikul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Herod. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai itu dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi gunung batu keselamatan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya, nyanyikan syukur, bersorak dengan nyanyian mazmur. Tuhan Allah yang besar, Raja mengatasi segala Allah. Bumi yang dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dia yang menjadikannya. Kepunyaannya darat, tangan-Nya yang membentuknya. Mari sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Dialah Allah, kitalah umat-Nya, kawanan domba yang ditunggangi. Dengarkan suara-Nya, jangan keraskan hatimu. Lihat perbuatanku, jangan kau cobai aku. 40 tahun ku jemu pada bangsa yang sesat hatinya. Mereka takkan masuk perhentianku, karena tak mengenal jalanku. Bacaan yang kedua dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat disilakan berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 42. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau akan memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak menimba air." Saya ulangi, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang juga disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang telah kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Haus menjadi ungkapan kebutuhan dasar manusia untuk tetap hidup. Karena kita tahu bahwa 70% dari tubuh kita sekitar itu terdiri dari air. Dan cerita hari ini adalah cerita tentang orang-orang yang kehausan. Dalam bacaan pertama kita tadi menemui cerita orang-orang Israel yang keluar dari penjajahan Mesir dan mereka kehausan.
sampai mereka marah-marah dan ngamuk kepada Musa. Dalam bacaan yang ketiga kita pun menemukan cerita tentang Yesus yang haus dan dia berjumpa dengan seorang perempuan di sumur Yakub di daerah Samaria. Haus itu menjadi tanda kebutuhan untuk terus hidup. Bahkan perkataan Yesus ketika Yesus berada di salib, salah satunya adalah aku haus. Ya, yang dikatakan Yesus bukan aku lapar, atau aku ngantuk pengen tidur, atau aku sakit. Tetapi yang dia katakan adalah aku haus. Konon tubuh manusia ini bisa bertahan lebih lama tanpa makanan dan tanpa tidur daripada tanpa minum. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika tidak makan sama sekali tetapi masih minum, orang itu bisa bertahan 8-12 hari. Sesudah itu glukosa dalam tubuhnya itu habis. Glikogen dalam hati dan otot lalu diubah jadi glukosa untuk menyeimbangkan diri supaya orang ini tetap bertahan hidup. Kalau glukosa dan glikogen ini sudah habis, maka kemudian yang diandalkan adalah asam amino. Jadi di total sampai kemudian dia benar-benar kehabisan daya untuk hidup tanpa makan kalau orang masih minum saja, itu lebih dari 1 bulan. Kalau orang tidak tidur sama sekali, orang bisa bertahan kurang lebih 260 sekian jam atau 11 hari. Tapi kalau orang tidak minum sama sekali, konon orang hanya bisa bertahan 8 hari. Dan sesudah itu tubuh kita sudah tidak kuat lagi. Itu kalau tidak makan dan tidak minum sama sekali. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya, betapa mendasarnya minum dan haus dalam bacaan kita hari ini. Maka memang haus itu masalah yang serius. Maka wajar kalau yang namanya orang-orang Israel tadi sampai marah-marah kepada Musa. Bahkan mereka kemudian mengatakan, mendingan kami balik lagi ke Mesir. Walaupun di sana kami jadi budak, walaupun di sana kami hidupnya menderita luar biasa. Daripada kamu membawa kami keluar ke padang, mau jalan sama Tuhan, mau apapun, tapi kalau kami mati kehausan, apa artinya? Mendingan kami menderita daripada kami mati kehausan. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Israel dalam bacaan kita tadi. Tapi kita pun tahu bahwa hari ini yang namanya haus itu bukan sekadar urusan fisik. Tetapi kata haus ini menjadi konotasi ketika orang menginginkan sesuatu dengan amat sangat. Kita misalnya mengenal istilah-istilah semacam haus perhatian, atau orang yang haus kasih sayang, atau orang yang haus pujian, atau ada juga orang yang haus kedudukan, ada juga orang yang haus pencapaian atau haus pengakuan. Orang-orang yang demikian merasakan kebutuhan yang amat sangat karena mungkin dalam hidupnya dia merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupnya ketika hal-hal yang menjadikan dia haus tadi kemudian tidak tercukupi. Sebutlah orang-orang yang katanya haus kasih sayang. Dia bisa sampai melakukan banyak hal hingga mungkin kemanusiaannya seolah-olah mati, begitu artinya. Karena saking inginnya menemukan kasih sayang. Apapun dilakukan, apapun mungkin ditabrak supaya dia kemudian mendapatkan kasih sayang. Itu gambaran orang yang haus dalam cerita kita. Paulus dalam bacaan kita yang kedua tadi juga menceritakan tentang orang-orang yang menderita. Dan mereka ini haus lepas dari penderitaan mereka. Ya, bahkan konon abad 21 ini disebut sebagai abad ketika orang mengalami kehausan spiritualitas. Akhirnya lalu kemudian, ya karena mungkin kadang-kadang gereja ini tidak cukup untuk memberikan jawaban atas kehausan, orang kemudian mencari jawaban akan kehausannya di banyak tempat, di banyak media dan yang lain-lain.
Akhirnya lalu kemudian gereja tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan iman. Karena ternyata kadang-kadang walaupun sudah di gereja, orang kadang-kadang masih mengalami kehausan yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah ibu bapak saudara juga orang-orang yang mengalami kehausan semacam ini. Kehausan makna hidup. Maka berusaha melakukan banyak hal supaya hidupnya kemudian menjadi bermakna. Ya, dalam bacaan kita tadi, kita berjumpa dengan orang-orang yang kehausan. Dan Yesus pun berjumpa dengan perempuan yang sebenarnya kehausan. Perempuan yang mungkin haus akan kebahagiaan, karena dalam kehidupannya dia seorang perempuan, maka dalam cerita hari itu dia bukan orang yang kemudian punya kedudukan yang cukup baik, karena perempuan selalu kelompok nomor 2, dan dia orang Samaria. Kita tahu permusuhan yang terjadi antara kelompok Yehuda atau Yahudi dengan kelompok Samaria. Sebenarnya mereka ini sama-sama keturunannya Yakub, Israel. Tetapi sesudah zaman anak-anaknya Salomo, Rehabeam, akhirnya dua kelompok yang namanya Israel Utara atau disebut dengan Samaria, beribu kota di atau sebutannya orang Samaria, dan Israel Selatan atau sebutannya Yehuda yang kemudian jadi Yahudi. Ini karena tidak puas dengan pemerintahannya anaknya Salomo Rehabeam, akhirnya mereka bertengkar luar biasa. Jadi perang saudara itu menimbulkan luka sampai generasi berubah sekalipun. Dan perempuan ini pun masih menanggung dampak dari perang generasi-generasi itu. Karena itu disebutkan dalam tanda kurung dalam bacaan kita di Yohanes tadi. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Luka yang tidak sembuh di satu generasi itu bisa diturunkan. Jadi ibu bapak saudara, kalau panjenengan ini terluka dan luka itu tidak sembuh atau pulih, kita ini selalu punya potensi untuk menurunkan dan meneruskan luka itu kepada yang lain. Perempuan Samaria ini tadi adalah cerita perempuan yang akhirnya harus menanggung akibat karena luka yang tidak sembuh dari zaman ke zaman. Jadi hati-hati dengan luka kita. Maka kalau kita baca cerita tentang orang yang haus dan kemudian lebih memilih mendingan balik ke Mesir. Cerita perempuan yang kemudian ternyata dalam hidupnya harus menjadi perempuan yang bahkan kita tadi tahu ceritanya, ditanya Yesus, bawa suamimu ke sini. Dan perempuan itu mengatakan, saya enggak punya suami. Dalam hukum orang-orang Israel zamannya Yesus itu ada yang namanya pernikahan levirat, gitu artinya ya. Jadi perempuan levirat itu kalau saya menikah dengan seorang perempuan, lalu saya mati dan tidak punya keturunan, maka perempuan ini jadi istrinya adik saya. Sampai punya anak, anaknya diakui jadi anak saya. Lalu kalau misalnya adik saya dan perempuan ini tidak punya anak, sampai adik saya ini meninggal, kalau adik saya itu punya adik laki-laki lagi, perempuan ini juga harus menikahi adiknya yang laki-laki untuk punya anak. Dan nanti anaknya diakui jadi anak saya. Dan dalam cerita perempuan ini tadi, sampai 5 kali dia mengalami itu. Jadi 5 kali dia kehilangan suami, sampai akhirnya dia memutuskan, yo wis lah, aku mbuh tinggal dengan siapa. Dan Yesus mengatakan, iya, dan kamu sekarang tinggal dengan seseorang yang bukan suamimu. Lihat luka yang dialami oleh perempuan ini. Sebagai perempuan dia luka, sebagai Samaria dia luka, dan dalam kehidupan pribadinya pun dia luka. Bacaan kita, ketiga bacaan kita tadi adalah kisah-kisah tentang luka. Dalam masa Prapaskah yang ketiga ini, kita bertemu dengan luka. Ya,
ketika luka tidak segera sembuh, sangat mungkin luka itu menjadi trauma. Dan orang-orang yang hidup dalam trauma, hidup dalam ketakutan terus-menerus. Ada yang pernah gagal dalam cintanya, akhirnya trauma, jatuh cinta. Atau kadang-kadang bentuk trauma itu menjadi bentuk yang lain. Dia kemudian jadi gampang sekali mengambil orang, entah cinta, entah tidak, pokoknya aku merasa dicintai. Karena luka tentang cinta yang pernah dia alami luar biasa besar. Seorang anak yang tumbuh di tengah keluarga yang mungkin akhirnya terpecah dan tidak bisa berdamai dengan itu, bisa jadi sepanjang hidupnya akan dibayang-bayangi oleh itu. Seorang anak yang dibully ketika dia kecil, sangat mungkin akhirnya dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Dunia ini adalah dunia yang syarat dengan luka. Dan sangat mungkin dengan sangat mudah kita kemudian akan masuk ke dalam cerita luka-luka itu. Ketika luka ini tidak didamaikan, maka yang terjadi adalah ada orang yang jadi pahit. Sukanya ngeritik orang lain. Mungkin supaya tidak hanya dia yang terluka. Supaya orang lain juga terluka tanpa kita sadari. Orang-orang yang suka mengkritik itu biasanya orang yang lukanya tidak sembuh. Orang-orang yang kemudian gampang menilai orang lain dengan negatif, itu biasanya karena ada luka dalam dirinya yang kemudian juga tidak sembuh. Maka saya ingat cerita-cerita tentang luka-luka besar yang pernah terjadi. Karena konon dalam 5 stage of grief itu ya, 5 tahapan kedukaan. Kalau luka itu bisa tumbuh jadi kemarahan, bisa tumbuh jadi penyangkalan. Dan kalau luka tidak sembuh, luka itu bisa menjadi depresi. Cerita-cerita besar tentang luka dalam hidup. Ada cerita tentang rasisme yang di Rwanda yang memakan puluhan, bahkan ratusan ribu korban. Ada cerita tentang politik apartheid yang memisahkan warna kulit putih dan hitam di Afrika Selatan. Ada cerita pembunuhan orang-orang Yahudi oleh kelompok Nazi yang memakan sampai jutaan orang pada waktu Perang Dunia Kedua yang dipimpin oleh Hitler pada waktu itu. Ada penabrakan dua pesawat 11 September ke gedung WTC yang kemudian menyebabkan ribuan korban. Atau mungkin juga luka karena penjajahan yang kita alami. Bahkan GKJW hampir terpecah ketika penjajahan Jepang pada waktu itu. Satu hal yang saya ingat ketika saya membaca New York Times. Salah satu headline yang muncul beberapa bulan ketika mereka melihat kembali tempat bekas penabrakan menara WTC itu. Di sana headline itu menyebutkan demikian. Deretan bunga dan foto yang dipasang di dekat foto-foto korban itu menunjukkan bahwa di balik semua air mata itu pesan yang paling kuat bukan kebencian dan balas dendam, tapi pesan yang paling kuat pesan cinta. Bunga dan doa itu tetap ada di bekas gedungnya WTC itu bahkan sampai berbulan-bulan. Sekarang ada sebuah museum, namanya Museum 11 September, untuk mengingat peristiwa itu. Namun yang diceritakan itu bukan kebenciannya. Tapi yang diceritakan adalah bagaimana keluarga korban berusaha untuk bertahan hidup dengan harapan karena telah kehilangan segala-galanya, tapi mereka tetap bertahan. Yang luar biasa juga kalau kita mengetahui cerita tentang Rwanda misalnya. Sampai hari ini Rwanda itu jadi tempatnya belajar orang-orang dari berbagai belahan dunia kalau mereka pengen belajar tentang rasisme. Karena mereka adalah negara yang memperjuangkan anti rasisme, bahkan kemudian sampai mengajarkan kepada anak-anak kecil untuk anti rasisme. Ketika saya bertemu dengan seorang teman dan kemudian saya sempat berdiskusi tentang studi lanjut, salah seorang teman ini berkata kepada saya, mungkin Rwanda itu jadi salah satu tempat studi yang bagus kalau kepengen belajar tentang yang lain.
Kita tahu bahwa justru karena perjuangan kemerdekaan penjajahan Luka itu, ada memang orang-orang yang harus kemudian mati karena itu. Tapi justru karena penderitaan itu, akhirnya ada sekelompok anak muda yang kemudian bergabung dalam kelompok namanya Budi Utomo, berkembang terus sampai kemudian lahir proklamasi kemerdekaan. Jerman hari ini adalah negara yang paling melindungi kelompok Yahudi di dalam negara mereka. Bahkan sampai kemudian dikawal karena mereka kemudian ingat pada rasa bersalah mereka karena peristiwa Nazi dan Hitler pada waktu Perang Dunia Kedua. Yang luar biasa juga misalnya adalah Nelson Mandela di Afrika Selatan yang telah dipenjara berpuluh-puluh tahun karena dia berkulit hitam dan kemudian dia kemudian dianggap sebagai pemimpin anti apartheid di Afrika Selatan. Ketika dia keluar dari penjara, yang dia lakukan adalah dia memeluk sipir penjaranya dan mengatakan, "Aku mengampunimu." Ada orang-orang yang kalah dengan lukanya. Tapi ada orang-orang yang seperti Nelson Mandela, orang-orang yang seperti para pemuda yang akhirnya mengatakan proklamasi 17 Agustus 45 tadi. Apa yang membuat mereka terus berjalan di balik segala luka itu? Dan Rasul Paulus tadi mengatakan dalam bacaan kita yang kedua, yang membuat orang terus berjalan bahkan ketika seseorang terus terluka. Harapan. Rasul Paulus bahkan mengatakan sebuah kronologi yang indah. Penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Dan tahan uji itu melahirkan harapan. Harapan dalam Tuhan tidak sia-sia. Orang-orang ini tetap bisa berjalan overcome dengan segala luka-luka mereka karena mereka percaya bahwa akhir hidup mereka itu bukanlah luka-luka mereka itu. Karena mereka percaya walaupun saya sekarang terluka, walaupun saya sekarang ini sedang sakit hati yang sangat besar, tetapi ini bukan akhir cerita saya. Sepanjang Tuhan masih memberikan hidup kepada saya, itu berarti masih ada kesempatan bagi saya untuk kemudian keluar dari luka-luka saya dan sembuh dari luka-luka ini. Harapan itu mungkin kadang-kadang tidak nampak jelas. Mungkin harapan itu kadang-kadang tampak sangat kecil seperti lilin kecil yang jauh sekali. Tapi orang-orang ini tidak menyerah dalam gelap malam penderitaan dan luka mereka. Mereka terus berjalan dan mengatakan masih ada harapan. Masih ada harapan. Mungkin orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kita tidak begitu saja meninggalkan orang tua kita karena kita berkata masih ada harapan. Mungkin hidup kita hari ini dipenuhi masalah yang sangat besar. Tapi kita tidak berhenti karena kita mengatakan masih ada harapan. Anak-anak kita mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Kita kepingin anak-anak yang baik, tapi ternyata jadinya ya luar biasa macam-macam. Dan kita tidak menyerah karena kita masih mengatakan masih ada harapan. Gereja ini mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Kita kepingin bergereja itu yang kemudian luar biasa macam-macam. Tapi kita masih setia karena kita kemudian mengatakan masih ada harapan. Ya. Harapan ini yang kemudian terus menyala dan membuat orang pada akhirnya tidak berhenti hanya pada luka. Orang kemudian lalu melihat di balik segala luka itu. Orang-orang yang kemudian menjadi kuat bisa kita lihat dalam cerita-cerita superhero itu ya. Para superhero atau pahlawan ini dan para penjahat itu biasanya punya latar belakang yang sama. Mereka adalah orang-orang yang pernah terluka. Bedanya adalah para superhero ini kemudian tidak menyerah dengan luka itu dan mereka kemudian mengatakan jangan sampai ada orang lain yang terluka seperti aku. Akhirnya mereka berjuang kemudian untuk mengalahkan luka mereka dan berjuang untuk terus berjalan. Tapi para penjahat itu biasanya adalah orang-orang yang pernah terluka dan kepingin orang lain itu mengalami luka seperti yang dia alami.
Jadi kalau kita lihat di 5 stage of grief ini ya, grief, 5 tahapan kedukaan itu, duka itu memang bisa berakhir dengan depresi. Tetapi jika kita bisa melampauinya, menerima semuanya, maka kita akan move on dan katanya kita akan masuk ke dalam sebuah tahapan yang namanya acceptance, penerimaan. Penerimaan atau move on itu bukan mengatakan saya akan jalan walaupun masih ada luka dalam diri saya. Tidak. Orang-orang itu mengatakan, oke, saya luka, saya terima, saya luka, bekasnya masih ada, dan mungkin saya akan terus-menerus punya bayang-bayang luka itu, tapi saya akan terus berjalan walaupun saya bukan sedang terluka, tapi walaupun saya pernah terluka. Ini adalah cerita dan bacaan kita tadi, sesungguhnya bukan hanya cerita tentang luka. Bacaan kita tadi adalah cerita tentang orang-orang yang kemudian tetap berjalan di tengah luka mereka. Karena itu, Paulus dengan sangat kuat mengatakan harapan tidak sia-sia. Kalau Yesus dulu itu mengampuni kita, sekarang pun Yesus akan menolong kita. Jadi Tuhan tuh gak hanya akan menolong dulu, sampai kapanpun Tuhan akan menolong kita. Kepada perempuan yang mengalami cerita seperti ini yang dilakukan Yesus apa? Yesus kemudian datang kepada perempuan ini dan mengatakan, aku haus. Seolah-olah Yesus mengatakan, ibu, aku butuh kamu. Supaya aku tetap hidup. Tapi kalau kamu kepingin lepas dari luka-lukamu, padaku juga ada air hidup. Apakah kamu mau menerima air hidup itu? Dunia yang digambarkan oleh Yesus adalah dunia yang saling menyembuhkan. Yesus membutuhkan air dan perempuan itu memberi. Perempuan itu butuh air kehidupan dan Yesus memberi. Allah pun dalam cerita yang pertama tadi akhirnya juga memberikan air kepada orang-orang yang kehausan. Dunia yang diinginkan Tuhan itu adalah dunia yang saling menyembuhkan. Dunia yang tidak berhenti pada trauma. Dunia yang tidak berhenti pada luka lalu kemudian menjadi pahit. Proses itu adalah proses yang dikatakan bersama-sama. Yesus bersama dengan para perempuan itu, orang-orang Israel bersama dengan Yesus, jemaat Roma bersama dengan Paulus. Kalau tidak kuat, mintalah tolong kepada yang lain. Di mana ada air, di sana ada kehidupan. Kalau memang kita sekarang ini sedang terluka dan sakit dan tidak kuat sendiri, lihatlah yang lain. Dan yang lain diajak kemudian untuk compassion, dan passion, merasa sama-sama pasio, sama-sama terluka. Itu yang kemudian menarik ketika Paulus mengatakan, ya, kalau kita mampu berjalan bersama-sama, kita pun bermegah dalam luka kita. Kata bermegah ini akar dalam bahasa Yunani adalah kau chraumai, yang artinya bersukacita atau bangga. Karena Paulus ingin mengatakan untuk kita yang mau tetap berjalan bersama-sama dan tidak menyerah dengan luka kita adalah orang-orang yang bangga pernah luka. Karena luka itu membuat kita semakin kuat, bahkan semakin punya pengharapan. Kalau enggak luka, enggak akan punya harapan. Dan Paulus mengajak kita, ayo bersama-sama, bukan hanya berbangga tapi bersukacita karena pernah luka. Karena dengan itu kita akhirnya mampu terus berjalan, bahkan ketika kita akhirnya bisa berdamai dengan luka-luka ini, kita bisa membantu mereka yang lain yang terluka. Hanya orang-orang yang terluka yang akhirnya benar-benar bisa menolong orang lain yang terluka. Ya, inilah dunia yang diinginkan Tuhan. Dunia yang saling menyembuhkan. Memang mungkin banyak luka di sekitar kita yang gak perlu diteruskan. Mari saling menyembuhkan. Nietzsche mengatakan, what doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuhmu
akan membuat kamu lebih kuat. Luka melahirkan orang-orang kuat. Luka melahirkan para filsuf. Luka melahirkan para pejuang dan pahlawan. Luka melahirkan Yesus. Luka melahirkan para artis. Seniman. Salah satu seniman namanya Gary Fisher mengatakan, take your broken heart, make it into art. Rengkuhlah lukamu, berdamailah dengan itu, dan dari sana lahirkan karya senimu. Amin. Saat teduh bagi kita. Kidung Jemaat 392 bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tuhan menolong orang yang terluka dan percayalah, yakinilah Tuhan dalam pengakuan iman kita. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Engkau membuka tangan seluas-luasnya untuk setiap orang yang terluka. Maka ketika kami terluka, ingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bisa menjadi tempat kami berlari. Dan sepanjang cerita Alkitab kami menemukan bahwa Engkau itu adalah Sang Penyembuh. Maka ingatkan kami untuk datang kepadamu.
Bersama dengan itu kami pun ingat bahwa kami pun dipanggil untuk menjadi komunitas Kristen yang menyembuhkan. Maka jangan sampai kehidupan kami setelah ini justru menjadi orang-orang yang melahirkan luka-luka baru. Kadang-kadang kami harus bertahun-tahun hidup berhadapan dengan luka itu. Proses yang dihadapi tidak selalu mudah. Mampukan kami untuk tetap punya harapan dalam proses itu, tidak menyerah di tengah proses. Karena kami yakin bahwa selama kami masih hidup, maka sebenarnya masih ada kesempatan dan harapan untuk terus berproses. Hidup ini bukan perkara main-main, karena hidup ini adalah kesempatan tidak henti-henti untuk Tuhan bentuk menjadi lebih baik. Kuatkan kami untuk senantiasa berproses bersama. Di tengah jemaat, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kadang kami hidup di tengah banyak cerita-cerita luka. Di sana mampukan kami untuk sembuh bersama Tuhan dan kemudian bersama-sama dengan Tuhan kami menjadi sang terluka yang menyembuhkan. Kami menjadi komunitas yang hadir untuk menyembuhkan. Jika orang-orang lain menawarkan sakit, kami menawarkan sembuh. Jika orang-orang lain menawarkan merendahkan orang yang dianggap sepele, kami justru mengasihi dan menerima dengan tulus. Kami memberikan kesempatan dengan luas. Kami menjadi komunitas yang tetap berhati-hati, namun pada saat yang sama kami juga tidak kehilangan kasih kami. Maka kami ingat kepada mereka yang mungkin dalam kerentanan, anak-anak kami, para lansia, kiranya Tuhan membentuk mereka menjadi pribadi. Anak-anak kami Tuhan kuatkan bukan hanya menjadi pintar, bisa hidup, namun juga percaya kepada Tuhan. Para pemuda Tuhan mampukan untuk hidup seturut kehendak-Mu, menjadi juru-juru damai dalam kehidupan mereka. Orang tua bisa menjadi teladan baik bagi anak-anaknya, termasuk teladan bagaimana berhadapan dengan luka. Para adiuswo Tuhan mampukan menjadi pohon yang rindang, yang menaungi semuanya sehingga yang lebih muda merasakan damai sejahtera karena adanya mereka. Jemaat ini Tuhan mampukan menjadi komunitas penyembuh. Jangan luka yang memandu kami, tetapi ingatkan kami untuk sembuh bersama dengan Tuhan. Dan ingatkan kami juga untuk menyembuhkan. Sudah tutup bukulah. Cerita-cerita yang terus-menerus tidak habis-habis melukai. Setiap hal yang dilakukan oleh majelis jemaat kiranya ada dalam bagian cerita kesembuhan Tuhan ini. Maka kami mohonkan kiranya Tuhan memberkati pendeta, penatua, diaken, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, musik, kebersihan, multimedia, dan segala karya di jemaat ini. Kami serahkan juga kehidupan setiap keluarga di tengah jemaat Malang ini. Jadikanlah setiap keluarga menjadi gambaran keluarga Allah yang nyata setiap hari. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mampukan di dalam segala pergumulan bangsa dan negara kami ini senantiasa untuk melihat harapan dan tidak melihat masa depan dengan kelam. Jika luka yang kami teruskan, maka luka itu bisa menurun dari generasi ke generasi. Namun jika kasih yang kami teruskan, kami yakin seperti perempuan yang Engkau kasihi, dia pun mengajak semua orang untuk juga mengasihi Engkau. Bukan hanya yang buruk yang menular, karena kasih pun menular. Mampukan kami mengasihi sama seperti Engkau yang mengasihi dan mengajar kami untuk selalu mengasihi, bahkan mengasihi melalui doa kami. Doa yang bersama-sama kami nyanyikan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan, ada firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita dengan penuh sukacita, kita akan memberikan persembahan, dengan penuh sukacita pula kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 dan PKJ 146 secara medley. Kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar.
berkat-Nya, riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat dipersilakan berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang kami ibadah pada saat ini hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kau telah menuntun dan membimbing kami. Bahkan pada kesempatan yang penuh sukacita ini, kami telah memberikan persembahan yang telah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan kuduskan, sucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga melalui persembahan ini ya Tuhan, nama-Mu, bahkan pelayanan kami di gereja kami ini, untuk senantiasa terus memuji dan membesarkan nama-Mu, di dalam kami terus beribadah kepadamu ya Tuhan. Kau berkati orang-orang yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan, berikan roh hikmat di dalamnya ya Tuhan, sehingga di dalam pengelolaan persembahan ini dilakukan dengan baik dan benar menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari hadapan Tuhan, kita pulang dengan damai dan penuh sukacita. Mari bersama-sama menjadi orang-orang yang bersedia tidak kalah dengan luka kita. Mari sembuh dan mari menjadi komunitas penyembuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kidung Jemaat 410 bait pertama dan ketiga, tenanglah kini hatiku. saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat.
Mari menjalani hidup kita dengan berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara, kini hingga selama-lamanya. Amin. Ku sambut peluk hangatmu, dalam kalbu terisak terseduh. Kau tahu seluruh hidupku, ubahlah menjadi